Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat menjalani kehidupan atas berkat dan kebaikan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya Natania Amelia Pangestu akan membagikan sedikit sharing firman Tuhan mengenai beberapa hal. Sharing firman Tuhan akan diawali dengan pembahasan mengenai Yesus Kristus. Tentunya tokoh ini sudah tidak asing kan bagi kita orang percaya. Mari kita sama-sama membuka dan membaca Alkitab kita di dalam Markus 8 ayat 27-29. Saya akan bacakan firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ada seorang murid yang menjawab bahwa, "Tuhan, Engkau adalah Mesias." Itulah pernyataan yang harus kita imani sebagai orang yang percaya. Dari pembacaan firman Tuhan dapat dikatakan bahwa setiap orang memandang Yesus sebagai orang yang baik, orang yang saleh. Tidak ada yang memandang Yesus sebagai seseorang yang kriminal. Namun, orang yang tidak percaya melihat Yesus hanya sekedar seorang nabi, seorang guru yang baik, seorang manusia yang saleh. Namun nyatanya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus lebih dari sekedar nabi, lebih dari sekedar guru yang baik, bahkan lebih dari sekedar manusia yang saleh. Kalau begitu, siapakah Yesus itu? Mari kita kembali membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 30. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Aku dan Bapa adalah satu." Berlanjut ke Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian Yohanes 13 ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Bacaan yang terakhir terambil dari Yohanes 17 ayat 22, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Dari semua bacaan firman Tuhan dapat disimpulkan bahwa Yesus Kristus bukanlah seseorang yang biasa. Sebab, jika seseorang telah melihatnya, maka orang itu juga telah melihat Bapa. Jika kita berbicara mengenai nama-nama Yesus, saya pribadi selalu teringat kepada sebuah lagu berjudul "Seorang Anak Telah Lahir". Pada bagian ref lagu ini terdapat lirik, "Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Itu semua merupakan nama-nama Yesus, dan dari lagu ini kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat yang datang ke dunia untuk menembus dosa-dosa dan kesalahan setiap umat manusia. Yesus Kristus adalah sosok yang luar biasa, sebab kehidupan dan pengaruhnya nyata sepanjang sejarah. Pribadinya dan kata-katanya senantiasa membawa perubahan ke dalam hidup setiap manusia. Yesus adalah pribadi yang kekal. Ia telah ada dari zaman penciptaan sampai sekarang. Mari kita sama-sama membuka dalam Ibrani 13 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, "Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya." Hal lain yang perlu kita imani, yaitu Yesus adalah Allah. Kita dapat membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berbunyi, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Kemudian di dalam Ibrani 4 ayat 14, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita." Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu, saudara-saudari, hidup yang kekal hanya dapat kita peroleh jika kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, siapakah Yesus Kristus? Dialah sosok yang menebus dan menanggung dosa-dosa kita. Ketika naik ke surga, dia punya pekerjaan lain. Hidupnya tidak berkebinasaan, dan dia punya tingkatan tertinggi dalam kehidupan kita. Kristus adalah pemenang, pengutus, pemberi Roh Kudus kepada kita, dan percayalah bahwa Dia telah menyiapkan tempat bagi setiap kita di kerajaan surga. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Marilah kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, meminta hikmat, bersekutu, dan menjadi serupa dengannya. Pengakuan penting lainnya yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah dengan menentukan sikap. Apakah kita sudah percaya pada Tuhan? Jika sudah, seharusnya sikap kita akan berbeda dengan mereka yang belum percaya. Sudah sejauh mana kita taat dan setia melakukan kehendak-Nya? Kemudian tentukan juga kualitas rohani kita. Apakah kita percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita? Apakah kita juga percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman? Yang terakhir adalah inti kegerakan misi, yang dapat kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mengapa kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebab dengan mengakuinya, kita akan memperoleh jaminan keselamatan. Yesus yang kita sembah bukan seorang nabi saja, Dia adalah Tuhan. Lalu kalau memang Dia adalah Tuhan, mengapa Ia harus turun ke dunia dan mati di kayu salib? Apa problem besar manusia? Problem besar manusia adalah dosa. Dosa mengakibatkan adanya keterpisahan antara manusia dengan Allah, yang berakibat kepada kematian. Sebagai manusia, kita pasti memiliki permasalahan dalam menjalani kehidupan, mulai dari ketidakpastian, ketidakmampuan, kekecewaan, bahkan frustasi. Pada mulanya, manusia dan Allah memiliki hubungan yang akrab, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak taat. Akhirnya, mereka diusir dari Taman Eden dan putuslah hubungan antara manusia dengan Allah. Dosa bukanlah sekedar perbuatan. Alkitab dalam Roma 3 ayat 23 menyebutkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa merupakan sesuatu yang diturunkan. Bahkan bayi sejak dalam kandungan pun telah berdosa. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa yang dilakukan manusia membuat Tuhan merasa terluka. Oleh karena itu, manusia berusaha mencari Allah dengan berbagai cara, mulai dari agama, ilmu, pendidikan, kesalehan, kebaikan, amal, dan masih banyak lagi. Tetapi kita sebagai manusia telah membawa benih dosa ke dalam dunia. Maka segala kebaikan yang kita lakukan adalah najis di hadapan Allah. Seperti di dalam Yesaya 64 ayat 6, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin." Lalu, apa tindakan Tuhan? Dalam Galatia 3 ayat 13, firman Tuhan berbunyi, "Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan telah mati untuk mengalahkan maut. Keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah dan kasih karunia. Tidak ada usaha kita yang dapat membuat kita selamat. Kunci memperoleh keselamatan adalah dengan percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, percaya hanyalah langkah awal. Selanjutnya, sampai akhir hidup, kita harus berusaha agar semakin serupa dan segambar dengan Allah. Setelah kita percaya kepada Tuhan,
Apa hal selanjutnya yang akan kita lakukan? Kita akan membahas mengenai iman dan ketaatan. Marilah kita membaca Alkitab kita di dalam Yakobus 2 ayat 26. Berbunyi demikian, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pembahasan akan berlanjut mengenai ketaatan. Di dalam Matius 8 ayat 27, firman Tuhan berbunyi, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Dari ayat ini kita ketahui bahwa alam sebagai ciptaan Tuhan tunduk kepada perintah Allah. Kemudian di dalam Markus 1 ayat 27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa sebab roh jahat sekalipun tidak bernegosiasi dengan Allah. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Terdapat dua hal yang dapat kita teladani dari sosok Yesus. Contoh yang pertama di dalam Matius 26 ayat 39 berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam kondisi ini, Yesus merasa takut, Yesus merasa khawatir, tetapi pada akhirnya ia tetap berkata, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Hal kedua yang menjadi teladan dari sosok Yesus adalah, dalam kitab Filipi 2 ayat 8, berbunyi demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Peristiwa ini tentunya dapat menjadi teladan bagi kita anak-anaknya, supaya kita juga dapat setia sampai akhir hidup kita. Bagaimana mengenai ketaatan kita kepada Tuhan? Kita akan membahas mengenai suatu ayat dalam 1 Korintus 7 ayat 19 berbunyi, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Mungkin hal ini pernah menjadi perdebatan dalam kehidupan kita mengenai hal sunat dan tidak bersunat. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa sunat tidak bersunat tidaklah penting. Yang terpenting adalah kita mentaati hukum-hukum Allah. Ada tokoh lainnya yang juga dapat kita teladani. Dia adalah Daud. Di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8, firman Tuhan berbunyi, Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Dari ayat ini kita ketahui bahwa Daud adalah seseorang yang taat pada perintah Allah, mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya, melakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Mungkin muncul pertanyaan di benak saudara-saudari, bagaimana cara kita mengetahui yang benar dan yang salah? Salah satu caranya adalah dengan kita membangun relationship kita dengan Tuhan, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Pembahasan kita lanjutkan ke ayat Roma 1 ayat 5 dan 6. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Di sini ada beberapa poin penting yang dapat kita maknai adalah yang pertama, percaya dan taat kepada namanya. Seperti yang saya paparkan di awal, percaya dan taat adalah hal yang berkesinambungan. Ketika kita sudah percaya, maka sudah sepatutnya kita taat kepada perintah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Artinya kita adalah milik Kristus dan hidup kita dijamin oleh Tuhan. Sebetulnya ada banyak contoh mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Namun saya hanya akan mengambil dua contoh tokoh lagi, yaitu Nuh dan Abraham. Dalam Ibrani 11 ayat 7, firman Tuhan berbunyi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Berlanjut ke ayat 8,
Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dari kedua ayat ini, sungguh luar biasa iman dari Nuh dan Abraham. Keduanya sama-sama tidak mengetahui apa tujuan dari perintah Allah. Jika Nuh diminta untuk membuat bahtera yang sangat besar, yang ia sendiri tidak tahu apa tujuannya, bahkan ia sempat diolok-olok oleh orang, tetapi Nuh tetap memiliki iman yang teguh, dia tetap mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Begitu juga dengan Abraham. Abraham diminta oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang ia juga tidak tahu di mana, bahkan ia harus meninggalkan apa yang sudah ia miliki, namun karena imannya yang kuat, Abraham tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan bisa kita lihat sampai saat ini, Abraham menjadi bapa dari bangsa yang sangat besar. Lalu, apa yang menjadi kerinduan Allah untuk kita lakukan? Terdapat dalam Matius 22 ayat 37, firman Tuhan berbunyi, "Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Hal selanjutnya terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ayat ini tentunya sudah familiar bagi kita dan sudah saya bahas sebelumnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung ini adalah sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita. Menjadi sesuatu yang kita lakukan selama kita berada di dunia. Kalimat yang akan saya tekankan adalah, iman dan percaya adalah dua hal yang berkesinambungan. Ketaatan adalah buah dari iman kita, dan ketaatan merupakan bukti bahwa kita adalah orang yang percaya. Pada pembahasan sebelumnya, saya sempat mengatakan bahwa bagaimana cara kita mengetahui apa yang benar, apa yang salah. Salah satunya adalah dengan mempelajari firman Tuhan atau Alkitab. Mari kita membahas mengenai kitab suci kita, yaitu Alkitab. Pembahasan akan dimulai dengan pertanyaan, apakah Alkitab berasal dari Allah? Bagaimana kita mengetahuinya? Selama Alkitab ditulis, Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Alkitab merupakan buku yang sangat istimewa. Alkitab merupakan buku yang paling laris nomor 1 di dunia. Alkitab dibeli oleh jutaan orang. Alkitab telah didistribusikan lebih dari 9 miliar. Alkitab diterjemahkan ke lebih dari 800 bahasa. Dan Alkitab dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Luar biasa bukan? Fakta unik lainnya tentang Alkitab adalah bahwa Alkitab memiliki beberapa bahan dalam penulisannya pada zaman dahulu. Mulai dari batu, tanah liat, papirus, sampai kulit. Namun, apapun yang menjadi bahan Alkitab, pesan Allah tentunya tetap dapat tersampaikan. Salah satu pembahasan yang ada di Alkitab adalah memprediksi masa depan. Apa yang terjadi di Alkitab adalah benar terjadi dan terbukti. Jika seseorang atau sesuatu dapat memprediksi masa depan dengan benar 100%, maka seseorang atau sesuatu itu diberitakan langsung oleh Tuhan. Pada zaman dahulu terdapat profesi yaitu juru tulis. Mereka bertugas untuk menyalin naskah atau teks asli dengan menggunakan tulisan tangan. Mereka harus teliti dan serius dalam mengajarkannya. Terdapat satu kelompok juru tulis yang sangat serius dalam pekerjaannya, yaitu juru tulis yang menyalin firman Tuhan. Mereka sadar dan mereka tahu bahwa apa yang sedang mereka salin adalah firman Tuhan. Begitu pentingnya dan begitu seriusnya dalam penyalinan firman Tuhan, sampai terdapat aturan-aturan yang sangat detail. Mulai dari jenis tinta yang digunakan, sampai ketebalan dari setiap hurufnya harus berjarak 1 helai rambut. Jika begitu, kenapa salinan dari perjanjian lama tidak dapat kita temukan lagi? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, salinan perjanjian lama atau salinan firman Tuhan itu harus dikerjakan dengan sangat teliti, dengan sangat serius, dan para juru tulis yang lama, mereka tidak ingin sampai juru tulis yang baru ketika menyalin tulisan mereka terdapat kesalahan atau ketidakakuratan.
Maka jika seorang juru tulis menemukan naskah yang sudah usang atau sudah tua, atau mungkin tulisannya sudah tidak terbaca, maka salinan-salinan tersebut akan dibakar atau dikubur dengan terhormat. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan mengenai apakah Alkitab isinya akurat, apakah benar-benar berasal dari Allah? Tentu saja iya. Mengapa? Sebab Tuhan kita pasti sudah mengetahui apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan dialami oleh orang Kristen. Maka dari itu, dalam penulisan Alkitab sekalipun yang tentunya sangat penting, sangat berdampak, Tuhan turut campur tangan dalam kekristenan. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terdapat suatu kisah atau peristiwa mengenai penemuan naskah Perjanjian Lama yang sangat luar biasa, sebab peristiwa ini telah mengubah cara pandang orang mengenai Perjanjian Lama. Jadi pada saat itu ada seorang anak yang melempar batu kecil ke suatu gua, dan tiba-tiba terdengar suatu suara seperti tembikar yang pecah. Dan ketika dilihat, di dalam gua tersebut ada semacam gulungan yang terdapat tulisan kuno di atasnya. Dan tulisan itu diperkirakan ditulis oleh kelompok bernama SNS, dan gulungan tersebut ditemukan di daerah Laut Mati. Singkatnya, terdapat satu kitab yang penting, yaitu kitab Yesaya. Ketika dicocokkan dengan naskah yang dicetak 900 tahun setelahnya, keduanya memiliki kecocokan hampir kata demi kata. Dan peristiwa itu telah mengubah cara pandang orang mengenai Perjanjian Lama, dan dapat dipastikan bahwa naskah Perjanjian Lama telah disalin dengan tepat. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Berbeda halnya dengan Perjanjian Lama, naskah Perjanjian Baru masih dapat kita temukan beberapa sampai saat ini. Mengapa? Sebab para juru tulis yang menyalin naskah Perjanjian Baru tidak menemukan suatu kebutuhan atau keharusan untuk membakar atau mengubur naskah Perjanjian Baru yang telah usang. Maka dari itu, beberapa naskahnya masih dapat kita temukan sampai saat ini. Mari kita kembali membahas mengenai apakah ada kesalahan di dalam penulisan Alkitab. Penulisan Alkitab tentunya sudah dalam alur atau rencana Tuhan. Jika seseorang yang menulis Alkitab itu diilhami oleh Tuhan, maka tidak akan terdapat kesalahan sama sekali di dalam penulisannya. Tetapi jika memang orang yang menulis Alkitab tidak diilhami oleh Tuhan, mungkin saja terdapat suatu kesalahan kecil. Namun kesalahan apapun tidak akan mengubah makna atau pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Yang menjadi refleksi kita adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai kita. Dia tidak hanya mengasihi orang-orang yang percaya, melainkan seluruh umat manusia. Buktinya adalah Dia rela mati, mengorbankan nyawanya untuk menembus dosa kita di atas kayu salib. Cerita indah ini terdapat di dalam Alkitab. Maka dari itu, Ia ingin memastikan kita memilikinya. Dengan demikian, apakah kita cukup mencintai Tuhan dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan? Selanjutnya, mari kita membahas mengenai image of God. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, atau istilahnya adalah imago Dei. Dari semua ciptaan yang Allah ciptakan, hanya manusia saja yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada satu teori yang cukup populer dan mungkin sering kita pelajari dalam pelajaran biologi, yaitu teori evolusi Darwin. Darwin mengatakan bahwa kita berasal dari hasil seleksi alam. Kita berasal dari seekor kera yang berevolusi. Singkatnya, Darwin mengatakan bahwa nenek moyang kita adalah seekor kera. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam menjalani kehidupan, seringkali kita merasa atau mungkin melihat orang lain memiliki banyak keburukan, banyak kekurangan.
Namun hal yang harus kita pahami bahwa kita sebagai manusia adalah ciptaan Allah. We are created in God's image. Jadi, sebelum apapun itu, kita tetaplah ciptaan Allah yang dibuat segambar dan serupa dengannya. Dalam Kejadian 1, kata Tuhan dalam bahasa Latin disebut dengan Elohim. Artinya 3 pribadi dalam satu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jika kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, maka kita juga diciptakan dalam ketritunggalan itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, terdapat 3 hal yang Tuhan tentukan, yaitu the plan atau rencana, kemudian the execution atau aksi pembuatannya, yaitu seperti dalam Kejadian 1 ayat 26, dan the result atau hasilnya, yaitu kita sebagai manusia yang hidup, yang di dalamnya terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita memiliki banyak kesamaan dengannya. Like God we can think, like God we can communicate, like God we can appreciate beauty, like God we can move in His Spirit, like God we can evaluate or judge, and like God we can love. Manusia memiliki beberapa ciri khas, seperti intelijen, bahasa, kreativitas, moral, dan pengontrolan emosi. Namun, hal terpenting yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah menjalankan apa yang menjadi tujuan Allah, yaitu bertambah banyak, berkuasa atas bumi, dan belajar untuk mentaati firman Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang istimewa. Allah ingin kita memuliakan namanya, serta menikmati waktu yang ada bersama dengan Dia. Sharing firman Tuhan akan diakhiri dengan pembahasan mengenai teologia dan sains. Secara etimologis, teologia berasal dari bahasa Yunani. Kata theos berarti Allah, dan kata logos berarti logika, perkataan, atau pikiran. Jadi, secara etimologis, teologi adalah berpikir atau berbicara tentang Allah. Teologi adalah ilmu tertua. Teologi membahas mengenai hal yang logis maupun tidak, berbicara mengenai manusia, Allah, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, dan masih banyak lagi. Sains adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu, kumpulan pengetahuan, dan proses, di mana objeknya adalah benda-benda alam, dan toolsnya adalah hukum-hukum yang pasti. Terdapat 2 contoh bentuk-bentuk kesombongan manusia yang berkaitan dengan sains. Pertama, tokoh bernama Yuri Gagarin. Dia berkata bahwa dia telah mengelilingi seluruh ruang angkasa, namun dia tidak menemukan Allah seperti yang dikatakan oleh orang-orang Kristen. Dan yang kedua adalah peristiwa kapal Titanic yang tentunya populer dan tidak asing bagi kita. Singkatnya, pendiri atau perancang Titanic mengatakan bahwa kapal ini tidak tertenggelamkan. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Akhirnya kapal yang didesain selama kurang lebih 4 tahun ini tenggelam hanya dalam kurun waktu 4 hari akibat kesombongan dari para perancang kapal ini. Namun terdapat juga tokoh yang bergelut di bidang sains yang dapat menjadi teladan. Dia adalah Johannes Kepler. Dia mengatakan bahwa langit menunjukkan kemuliaan Allah. Dia juga mengakui bahwa dirinya adalah Kristen, dan dia percaya hanya pada kuasa yang semata-mata berasal dari Allah. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, jadi mana yang benar, teologi atau sains? Teologi dan sains tidak untuk diperbandingkan, karena memang bukan suatu perbandingan. Sebab, sains tetaplah ciptaan Allah. Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab dan melampaui ilmu-ilmu sains. Contohnya ketika Yesus berjalan di atas air, yang melampaui ilmu fisika, air berubah menjadi anggur melampaui ilmu kimia, Yesus membangkitkan Lazarus yang telah meninggal melampaui hukum biologi, dan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan melampaui hukum matematika. Kembali kita membahas 2 tokoh spektakuler, yaitu Sir Isaac Newton dan Albert Einstein. Tentunya kedua tokoh ini sangat populer dan tidak asing bagi kita. Isaac Newton mengatakan bahwa setiap temuan yang dia dapatkan merupakan jawaban dari doa-doanya. Dia juga mempercayai bahwa
Firman Tuhan berasal dari Allah. Dia mempelajari Alkitab setiap hari, dan menurutnya, ateis sangatlah tidak masuk akal. Bahkan, Isaac Newton meninggal ketika dia sedang membaca Alkitab. Sedangkan Albert Einstein, dia menyatakan bahwa ada makhluk jenius, dalam tanda kutip, atau Allah, yang telah menciptakan bumi. Ketika sains tidak mampu menjawab teologia tetap benar dan tak tergoyahkan. Sedangkan sains tidak mampu menjawab atau menjelaskan teologia. Setiap hamba Tuhan perlu memperdalam ilmunya mengenai teologia. Para hamba Tuhan harus mempelajari ilmu yang benar mengenai Allah dan ciptaannya. Sedangkan untuk para ilmuwan, mereka tidak boleh tertutup akan firman Tuhan. Jangan sampai para ilmuwan merasa puas dengan ilmu sains yang dipelajarinya. Kalau begitu, mengapa sains masih ada di dunia ini? Allah secara normal memberlakukan hukum alam. Tuhan mengizinkan hukum alam dapat dilampaui dengan maksud untuk memuliakan Allah. Maka dari itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang holistik. Kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, kita taat, kita semakin mantap dalam menerima panggilan, dan kita profesional dalam bidang kita masing-masing. Saat ini saya mau berbagi sedikit mengenai pengalaman pribadi saya. Mungkin tidak terlalu berkaitan dengan sharing firman Tuhan sebelumnya, tetapi saya hanya ingin membagikan berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada saya pribadi, dan semoga bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudari. Jadi, kejadian ada di tahun 2019. Saya adalah lulusan tahun 2019, dan sama seperti siswa pada umumnya, saya mengejar perguruan tinggi negeri. Saya mulai dari SNMPTN, SBMPTN, bahkan sampai jalur mandiri tetap saya coba. Dan saya ditolak di ketiga jalur tersebut, dan sampai di titik akhir di kali ketiga saya ditolak, saya benar-benar merasa down. Bahkan waktu itu adalah pertama kalinya saya bisa menangis di depan umum, di publik, karena saya merasa sangat-sangat down, saya merasa putus harapan, saya merasa saya tidak punya masa depan pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu, supaya tidak menganggur, seperti itu. Dan selama 1 tahun itu, Tuhan benar-benar memberikan saya berkat, Tuhan memberikan saya anugerah yang luar biasa. Saya bisa diterima bekerja walaupun saya lulusan SMA. Pada saat bekerja saya mendapatkan beberapa murid les. Kemudian Tuhan memberikan begitu banyak berkat, begitu banyak orang yang sangat sayang mengasihi saya seperti itu. Dan pada akhirnya puji Tuhan di tahun 2020 saya berhasil masuk UPI, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, melalui jalur SBMPTN. Dan suatu anugerah yang luar biasa, Tuhan seperti sudah menuntun saya ke sini. Jadi ketika di 2019 itu saya mengambil jurusan yang memang tidak saya sukai. Lebih kepada orang tua saya yang menyuruh, saya menuruti apa kata orang tua. Dan ketika saya mencoba berpikir, mencari selama 1 tahun saya bekerja, akhirnya saya menemukan apa yang benar-benar di bidang saya. Walaupun banyak orang yang bilang, menjadi guru itu gak sejahtera, menjadi guru itu pekerjaan yang berat, dan saya tahu memang harus betul-betul orang yang punya hati ketika ingin menjadi guru. Namun saya rasa saya betul-betul bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kasih. Tuhan tempatkan saya di sini, saya benar-benar bersyukur. Bahkan puji Tuhan saya berhasil mendapatkan beasiswa karena saya mengambil jurusan guru. Terbayang jika saya lolos di tahun 2019 dan saya tidak mendapatkan beasiswa yang saat ini saya jalankan, saya tidak tahu gitu biaya yang harus dikeluarkan itu dari mana, karena kedua orang tua saya sudah tidak bekerja. Tetapi di sini pelajarannya adalah apa yang kita lihat di depan kita itu tidak baik, kita melihat itu sebagai hal yang membuat kita putus asa, membuat kita kehilangan harapan. Ternyata Tuhan punya suatu hal yang luar biasa, seperti lagu seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Saya benar-benar merasakan ternyata Tuhan punya maksud loh di setiap
hal di setiap kejadian peristiwa yang terjadi di hidup kita. Jadi, saya berharap dengan cerita ini, teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, sedang ada di titik rendah, saya berharap teman-teman tetap menaruh harapan di dalam Tuhan, tetap berserah penuh kepada Tuhan, dan percaya kalau rencana Tuhan itu yang terbaik. Serahkanlah semuanya sama Tuhan. Percayalah, Tuhan punya hal indah, Tuhan lagi mempersiapkan hal baik untuk saudara-saudari sekalian. Amin. Sekian sharing firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya berkat dan kebaikan Tuhan tetap menyertai saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati.